Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat yang tidak henti-hentinya Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dapat mensyukuri segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan malam ini kita akan melanjutkan ta'lim dari kitab Tafsir Al-Munir atau Tafsir Marahlabid. Kita masuk pada ayat yang ke-24 ya, dari surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Dzalika, yang demikian itu, ai at-tawalla wal i'rad, berpalingnya mereka, yakni orang-orang Yahudi, bi annahum qalu lan tamassanan nar. Qalu lan tamassanan naru. Mereka berkata demikian, yakni mereka berpaling daripada kitab Allah karena mereka berkata api neraka tidak akan menyentuh mereka. Ai lan tusibana fil akhirah, yakni kata mereka api neraka itu tidak akan mengenai mereka di akhirat illa ayyaman ma'dudat, melainkan hanya beberapa hari saja. Ai sab'ata ayyam, yakni hanya 7 hari saja. Wa gharrahum fi dinihim, dan mereka terpedaya, mereka tertipu dalam agama mereka. Ai fi sabatihim ala dinihim al-yahudiyah, yakni dalam sikap mereka yang tetap dalam agama mereka Yahudi. Makanu yaftarun, akan apa-apa yang mereka ada-adakan. Min qaulihim dzalika wa ma asbahahu, dari ucapan mereka yang demikian itu, yakni ucapan mereka bahwa mereka enggak akan disentuh api neraka melainkan hanya beberapa hari. Nah, itu ketertipuan mereka dengan agama mereka. Wa ma asbahahu, dan apa yang semisal dengan ucapan itu, yakni dogma-dogma yang dibuat-buat oleh mereka sendiri sebagai bentuk ketertipuan mereka dengan agama mereka. Hadirin jamaah sekalian, keyakinan ini tidak pernah disebutkan oleh Allah di dalam kitab Taurat bahwa mereka itu, yakni Bani Israel atau Yahudi, akan disiksa hanya beberapa hari. Itu tidak ada di dalam kitab Taurat. Jadi mereka itu mengada-adakan ucapan yang tidak pernah ada di dalam kitab mereka. Nah, sikap inilah yang kemudian menyebabkan Allah murka kepada orang-orang Yahudi, sehingga di dalam Al-Fatihah diabadikan ghairil maghdubi alaihim. Itu siapa mereka tuh? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yang dimurkai oleh Allah mereka ini al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kenapa Allah murka kepada mereka? Karena mereka senantiasa melakukan hal-hal yang tidak pernah ada pada ajaran mereka sendiri, membuat keyakinan-keyakinan palsu, begitu. Seperti sikap mereka ketika Musa As-Samiri membuat
patung lembu, patung sapi yang kemudian disembah selama 40 hari ketika Nabi Musa pergi meninggalkan mereka karena harus menuju ke Bukit Tursida. Nah, jamaah sekalian, di dalam tafsiran yang lain mereka meyakini bahwa mereka itu akan, kalaupun misalkan mereka masuk ke dalam neraka, mereka itu hanya akan diazab selama 40 hari saja. 40 hari itu hari yang mana tuh? Mereka samakan dengan hari di mana mereka menyembah patung anak sapi itu. Jadi mereka menganggap itulah dosa kami, sehingga kami hanya menjalani hukuman itu hanya sekedar 40 hari. Ada lagi yang diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, mereka menjalani siksaan itu hanya 7 hari. Ya, nah jamaah sekalian, jadi keyakinan ini menyebabkan mereka itu tidak peduli seandainya mereka berpaling dari kitab mereka sendiri. Ya, padahal pada minggu yang lalu kita baca ceritanya itu kan, ketika ada pembesar dari kalangan Bani Israel atau Yahudi yang melakukan perzinahan, kemudian Nabi suruh tanya kepada mereka apakah hukum yang ditegaskan dalam kitab mereka itu. Dalam kitab mereka saja mereka mengabaikannya, dan mereka enggak takut dengan mengabaikan hukum Tauratnya. Kitab mereka saja sendiri itu dikhianati, Pak, apalagi kitab yang dibawa oleh Nabi yang bukan dari bangsanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nih, sikap orang Yahudi itu seperti itu. Mereka sangat gemar mengkhianati. Nabinya dikhianati, kitabnya dikhianati, apalagi sekedar orang-orang biasa, level Nabi saja itu mereka biasa mengkhianati. Nah, sikap yang seperti itu mereka berpaling daripada kitab mereka karena mereka punya keyakinan tadi bahwa mereka pun kalau masuk neraka cuma sebentaran doang, 7 hari doang, habis itu masuk lagi ke surga. Nah, kata Allah, itu adalah wa gharrahum fi dinihim, itu adalah bentuk ketertipuan mereka terhadap apa yang mereka yakini dalam agama mereka itu. Ya, hadirin jamaah sekalian, kemudian fakaifa, maka bagaimana sun'ahum idza jama'nahum liyaumin la raiba fih, apabila kami nanti kumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan padanya, ai fi yaumin la syakka fi maji'ihi, yakni pada hari yang tidak ada keraguan akan kedatangannya, wa wufiyat kullu nafsin, dan setiap jiwa akan diberikan balasan, setiap jiwa akan disempurnakan balasannya, barrah wa fajirah, baik yang orang-orang yang baiknya ataupun orang-orang yang durhakanya, mereka akan mendapatkan balasan nanti pada hari tersebut. Maka sabat, akan apa yang telah dikerjakan, ai jazaa'u ma amilat min thawabin au iqab, balasan akan apa yang mereka lakukan dari pahala ataupun siksa. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizolimi pada hari tersebut. Fala yunqasu ahadun min thawabit ta'ati, tidak akan dikurangi seorang pun dari pahala ketaatannya. Wala yuzadu ala iqabis sayyiati, dan tidak akan ditambah atas siksaan karena dosa yang mereka lakukan. Ya, nah ini ditutup pada ayat yang ke-25. Ya, kalau mereka meyakini hal itu, fakaifa idza jama'nahum fi yaumin la raiba fi, bagaimana nanti kalau kami sudah kumpulkan mereka? Lihat sendiri balasannya bagaimana. Apakah benar mereka itu hanya sebentaran di dalam neraka atau mereka akan kekal selama-lamanya? Begitu jamaah sekalian. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah tegaskan bahwa silahkan kalian melakukan apapun,
mau jadi orang yang taat, mau jadi orang yang maksiat, terserah. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat. Setiap jiwa akan diberikan balasan akan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan walaupun sebesar dzarrah, mereka akan lihat balasannya, dan setiap keburukan yang mereka lakukan walaupun sebesar dzarrah, mereka pasti juga akan melihat balasannya itu. Dan Allah tidak pernah menzolimi terhadap seorang pun daripada kalangan hambanya. Ditegaskan lagi oleh Allah dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya, wahum la yuzlamun, dan mereka nggak akan pernah dizolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di dunianya mereka menzolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita masuk pada ayat yang berikutnya, ya. Qulillahumma malikal mulki, Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, Tuhan pemilik kekuasaan, ya. Nah, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, pemilik kekuasaan. Malik artinya raja, mulki artinya kerajaan. Jamaah sekalian, di dalam Quran itu kalau ada perintah untuk berdoa, maka tidak ada menggunakan perkataan ya Allah, nggak ada tuh. Ya Allah nggak ada. Yang ada apa? Allahumma, begitu. Kenapa tidak ada ya Allah? Karena ya itu harfun nida, ya. Dia adalah untuk memanggil sesuatu yang jauh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau memanggil sesuatu yang agak jauh itu digunakan ya gitu, ya. Tapi kalau untuk Allah, ketika kita disuruh berdoa, Allah ajarkan kepada kita, ucapkanlah Allahumma, gitu. Walaupun memang pada asalnya Allahumma itu adalah penjabaran dari ya Allah. Cuma untuk menghilangkan kesan jauhnya Allah dari kita, maka dihilangkan harfu nidanya, iya-nya dihilangin, Pak. Ya, jadi Allahumma ditambahkan tasydid di atas huruf mimnya, begitu. Allahumma. Nah, begitu doa yang bagus tuh menggunakan lafaz tersebut, karena Allah ajarkan itu kepada kita semuanya, termasuk dalam ayat ini, Qul Allahumma malikal mulki. Nah, begitu jamaah sekalian. Jadi itu pelajaran tambahan, ya, faedah, ya. Walaupun misalkan ada orang yang berdoa atau dia munajat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, boleh nggak tuh? Boleh-boleh aja, ya kan? Nggak ada masalah. Tetapi yang lebih afdol adalah diucapkan Allahumma, ya. Dan lafaz Allah ini adalah lafaz yang unik. Lafaz Allah adalah lafaz yang unik. Dia terambil dari perkataan ilah, Pak, ya. Ilah artinya Tuhan, ditambahkan alif lam ma'rifat, jadi Allah. Nah, yang menamakan dirinya Allah adalah Allah sendiri. Kata Allah di dalam surah At-Taha, innani anallah, ya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, yang menamakan dirinya dengan Allah adalah Allah,
Begitu. Nah, di mana letak keunikan nama Allah ini, jamaah? Setiap huruf ini, setiap huruf yang menyusun huruf Allah, kalau dihapus satu-satu, dia akan tetap merujuk kepada Allah. Allah itu kan tersusun dari perkataan, dari huruf alif, lam, lam, ha, ya. Alif, lam, lam, ha. Kalau dihapus satu-satu, dia akan tetap merujuk kepada Allah. Misalnya kita contohkan, alif yang pertama dihapus, jadi apa bacaannya? Bacaannya jadi lillah, ya, jadi lillah. Apa artinya lillah? Untuk Allah atau karena Allah. Lamnya dihapus, apa bacaannya? Bisa kebaca nggak? Apaan bacaannya? Bisa dibaca. Apa bacanya? Lahu. Apa artinya lahu? Milik Allah. Lamnya dihapus lagi, tinggal huruf apa? Huruf H. Bisa dibaca nggak tuh? Apa bacaannya? Hu. Hu itu siapa? Allah. Ada nggak zikir yang bacaannya hu, hu, hu? Ada nggak tuh? Zikir tauhid, ya. Muallim Syafi'i Adami itu kalau habis taklim ngajarin bacanya itu tuh zikir tauhid. Hu, hu, hu. Hu itu siapa? Hu itu singkatan daripada huwa. Siapa huwa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz Allah adalah lafaz yang unik. Setiap huruf yang dihapus akan tetap merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita zikir dengan menyebut nama Allah, 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 itu sudah dianggap berzikir juga, jamaah sekalian. Walaupun ada sebahagian saudara-saudara kita, ya, yang mengatakan nggak boleh menyebutkan zikir hanya Allah saja, nggak ada ajarannya dari Nabi Muhammad SAW, nggak ada hadisnya, katanya dia begitu, ya. Nggak boleh zikir Allah Allah doang, katanya. Siapa yang ngajarin? Gitu. Nggak ada hadisnya. Yang Nabi ajarin apa? La haula wala quwata illa billah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Allah doang nggak ada, gitu. Nah, ini nggak ngaji dia. Ya, sesungguhnya dalam lafaz Allah disitulah terhimpun segala sifat-sifat Allah yang 99 itu. Terhimpun dalam satu nama, yaitu Allah. Ya. Maka orang kalau zikir dengan Allah saja itu juga dianggap berzikir. Dan orang kalau menyebut nama ini di dalam hatinya, masuk hingga ke sanubarinya, dia akan merasakan ketenangan, jamaah sekalian. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah akan menenteramkan hati. Begitu jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian, pada ayat ini Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, Allahumma, ya Allah, Malikal mulki, pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan. Ada riwayat di sini, ruwiya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina fataha Makkah wa'ada ummatahu mulka Farisin war Rum. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuka kota Mekah, beliau menjanjikan kepada umatnya, yaitu akan ditaklukkannya kerajaan Faris atau Persia dan kerajaan Rum, yaitu Romawi. Faqala, maka berkata al-munafiquna, yakni orang-orang munafik, minhum, di antara mereka Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, wal Yahud, dan juga orang-orang Yahudi. Hayhata hayhata min aina li Muhammadin malika Faris mulka Faris war Rum. Dari mana Muhammad itu bisa menaklukkan kerajaan
Persia dan Rom. Awalam yakfi Muhammadan Makkah wal Madinah, tidakkah cukup bagi Muhammad dia menaklukkan kota Mekah dan kota Madinah, hatta yatma'u fi mulki Faris war Rum, sehingga dia pun ingin menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah ayat ini jamaah, ya. Jadi kalau pakai bahasa kita nih, ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah, Nabi bilang kepada umatnya, kita akan taklukkan Persia dan Romawi. Itu diejek Pak, omongan itu diejek. Emang nggak cukup, kalau pakai bahasa kita nih ya, emang nggak cukup udah naklukin Mekah, naklukin Madinah, pakai segala pengen naklukin Persia sama Rom. Dari mana kekuatannya gitu? Dari mana? Kan waktu itu jamaah, kekuatan terbesar di dunia atau negara adidayanya waktu itu adalah dua, Persia di timur, Romawi di barat. Itu negara adidaya atau adik kuasanya. Dari mana Muhammad bisa ngalahin itu kerajaan yang gede-gede gitu ya. Nah, turun ayat ini, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuh, turun ayat ini lantaran begitu Pak, lantaran ejekan dari Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang Yahudi, seakan-akan menafikan kekuatan Allah yang membela Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah sekalian, omongan Nabi ya itu merupakan janji yang tentunya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah Nabi mengajarkan sikap positif terhadap sesuatu yang barangkali dianggap oleh sebahagian orang mustahil. Ya, itu yang kita bisa ambil Pak. Nabi mengajarkan sikap positif dalam diri sahabat-sahabatnya. Jangan inferior, jangan merasa lemah, jangan merasa rendah seolah-olah kita nggak bisa ngalahin siapa-siapa. Nabi kasih itu semangat, kita akan kalahkan Paris, kita akan kalahkan Rom, begitu. Kalau menurut orang-orang waktu itu, wah gila kali ini, Persia mau dikalahin gitu. Tapi itulah yang Nabi ajarkan, sikap optimis ya. Karena setiap ucapan itu adalah doa jamaah. Setiap ucapan adalah doa. Makanya ini harus kita mensugesti diri Pak senantiasa. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Pokoknya itulah yang akan menjadi realitanya di hadapan di hari kemudian. Begitu jamaah sekalian. Makanya jangan pernah kecilkan kemampuan dirimu dalam menghadapi apapun, karena yang mempunyai kekuasaan di balik dirimu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki dirimu mampu untuk mencapai yang dianggap mustahil oleh orang, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tanamkan itu di dalam hati kita, bahwa tidak ada yang mustahil kalau dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ini, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Gitu ya. Jadi kalau kita punya anak, tanamkan itu sikap optimis dalam apapun cita-citanya yang dia ingin kejar gitu. Jangan jadi pesimis. Nah, itu pelajaran yang kita bisa ambil dari ucapan baginda Nabi SAW. Kemudian waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam lamma khattal khandaqa fi amil ahzab. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika beliau itu membuat khandak ya, membuat parit
pada tahun perang Ahzab. Wa qata'a likulli asyratin arba'ina dhira'an, dan setiap 10 orang ditugaskan untuk menggali parit sedalam atau selebar 40 hasta. Setiap 40 orang menggali parit selebar 40 hasta. Ini satu hasta segini nih. Ini kira-kira berapa senti ya segini? Mungkin 50 kali ya, setengah meter. Jadi setiap 10 orang 20 meteran lah kira-kira begitu ya. Kemudian wa akhadhu yahfiruna, kemudian mereka mulai menggali. Kharaja min batnil khandaq sakhrah katal al-azim lam ta'mal fihal muawil. Kemudian muncul dari perut parit itu batu, ya, batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh pacul, oleh cangkul ya. Fawajahu Salman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu fadhahaba ilaihi. Kemudian mereka menghadap kepada Salman agar Salman menghabarkan itu kepada baginda Rasulullah. Maka baginda Salman datang kepada baginda Rasulullah menghabarkan itu. Ya Rasulullah, kami lagi gali parit ya, parit. Kemudian kami mendapati halangan. Ada batu besar yang kami tidak mampu menghancurkan batu tersebut. Pada mental, ya, nggak ada yang bisa. Faja'a Rasulullah SAW, maka Nabi datang. Wa akhadal ma'ul min Salman. Kemudian Nabi mengambil ini martilnya itu, godamnya atau ya godamnya ya, daripada Salman. Falamma darabaha darbatan sada'aha, ketika Nabi memukul batu tersebut dengan satu pukulan, pecah batunya, Pak. Sekali pukul pecah. Ini sahabat yang lain mereka pukul berkali-kali nggak pecah-pecah, giliran Nabi sekali pukul pecah. Nah, itulah diantara kelebihan Nabi SAW, bahwa Nabi itu punya kekuatan lebih besar dari orang laki-laki terkuat di antara manusia. Jadi pukulan Nabi itu sangat kuat, sehingga kalau diajak ini olahraga gusti, gusti itu bahasa Melayunya gusti, bahasa Indonesianya ini bukan panco, gusti itu gulet. Gulet. Kelamaan di Malaysia jadi lupa bahasa ini. Bahasa sononya namanya gusti. Kalau saya gusti kan Tuhan ya. Gulet. Itu kalau Nabi Nabi pernah diajak gulet, itu yang paling kuat, juara bertahannya kalah sama Nabi, Pak. Tuh, Nabi tuh badannya sangat kuat sekali. Nah, ketika dipukul pecah tuh batu. Wa baraqa minha barakun adha'a ma baina libtaiha ay al-Madinah. Sehingga kemudian ketika dipukul itu keluar cahaya daripada batu tersebut, yang cahayanya itu menerangi di antara libtaiha, yakni Madinah, menerangi kota Madinah. Ketika dipecahin batunya keluar cahaya yang sangat terang. Ka'annahu misbahun fi jawfi lailin muslim, seakan-akan lampu yang menyala di malam yang gelap. Fakabbara wa kabbarul muslimun, kemudian Nabi bertakbir dan kaum muslimin semuanya bertakbir juga, Allahu Akbar, begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adha'a li minha kusurul hirah ka'annaha anyabil kilab, telah terang bagiku daripada cahaya yang keluar ini. Apa itu? Kusura al-hirah, bangunan-bangunan kota Hirah. Kota Hirah ini kota yang ada di Persia. Ka'annaha anyabil kilab,
seakan-akan seperti taring anjing. Jadi ketika keluar cahaya, Nabi ngelihat Pak, ngelihat apa tuh? Istana-istana yang ada di negeri Persia. Tsumma daraba tsaniyah, kemudian Nabi pukul lagi kali kedua. Faqala maka beliau berkata, adaat li minha al-qusurul hamra min ardir Rum, telah bercahaya bagiku atau nampak bagiku dari cahaya yang keluar dari batu ini, apa itu? Kusuro, istana merah yang ada di negeri Romawi. Tuh Nabi bilang begitu. Pukulan kedua Nabi ngelihat apa namanya, istana-istana merah yang ada di negeri Romawi. Tsumma daraba tsalitsah, Nabi kemudian pukul kali pukulan ketiga. Faqala adaat li minha kusura Son'a, telah bercahaya bagiku daripadanya, atau telah nampak bagiku dari cahaya yang keluar dari batu ini, kusura Son'a, istana negeri Son'a. Wa akhbaroni Jibril anna ummati zahiratun ala kulliha fa abshiru, Jibril telah memberikan kabar kepadaku bahwa umatku nanti akan menang atas semua bangsa-bangsa itu, maka bergembiralah kalian. Nabi bilang begitu sama sahabat-sahabatnya. Ini jauh sebelum Fathu Mekah Pak. Waktu perang Khandaq Nabi bilang begitu, ya, Rum akan kalah, Persia akan kalah, Son'a akan dikuasai oleh umat Islam. Begitu kata baginda Rasulullah. Ala ta'jabuna min nabiyyikum faqala al munafiquna, orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi ini, ala ta'jabun min nabiyyikum, apakah kalian tidak heran dengan nabi kalian ini? Kata orang-orang munafik, ya'idukumul batil, dia menjanjikan sesuatu yang batil, wa yukhbirukum annahu yabsuru min Yathrib kusurul Hirah wa madaina Kisra wa annaha tuftahu lakum wa antum innama tahfirunal khandaq minal khauf. Nih bahasa kitanya nih, yeah. Nabi kalian mengkabarkan kepada kalian dengan pandangan matanya dari Yathrib ini bahwa dia bisa melihat istana Hirah, dia bisa melihat negeri Kisra ataupun kerajaan Kisra, dan bahwasannya akan diberikan kemenangan bagi kalian, sedangkan kalian sekarang lagi gali parit karena takut sama musuh. Dia ngomong bakal ngalahin Persia, ente nggak heran sama Nabi ente, gitu bahasanya, ya. Ya Allah, kata gitu, nggak pakai ya Allah sih. Ya ngomongannya kok begitu. Sekarang lagi pada gali parit karena takut sama musuh, pakai ngomong bakalan ngalahin Persia, Romawi, Son'a segala. Jangan ketinggian kalau ngomong gitu katanya. Ngimpi kata orang ke sekarang ya, bahasa orang munafik itu ngimpi kali gitu ya. Tuh omongan dari orang-orang munafik. Maka turun ayat ini jamaah, fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Nah nanti itu kapan ditaklukkannya itu semua? Ditaklukkannya itu setelah Nabi wafat Pak. Ya, Nabi masih hidup, cuman Mekah yang ditaklukkan atau yang dibuka. Setelah Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar fokus kepada menghadapi orang-orang yang murtad. Itu fokusnya Abu Bakar. Nggak lama Abu Bakar jadi khalifah, kira-kira nggak sampai 3 tahun meninggal. Digantikan oleh siapa? Umar. Nah Umar inilah yang kemudian menjadikan umat Islam semakin lebih kuat, ya. Diatur oleh Umar dengan sangat rapi. Pada zaman Umar itu tentara digaji setiap bulan, ada syahriyahnya, jadi enggak dikasih ghanimah lagi seperti dulu, jadi ada gajinya,
Ada tentara yang dikasih gaji setiap bulan. Dibuat oleh beliau itu diwan-diwan, artinya kayak DPR gitu ya. Itu dibuat sama Umar. Ada kantor-kantor pemerintahan itu dibuat zaman Umar. Lebih tertib administrasinya zaman Umar. Nah, pada zaman itu juga mulai ekspansi ke daerah di luar Arab. Ya. Yang paling fenomenal adalah ketika Umar mengirim pasukan untuk menaklukkan negeri Persia atau kerajaan Kisra Persia. Waktu itu kerajaan Romawi kalah dengan kerajaan Persia. Sampai ada ayatnya tuh, Ghulibatir Rum, ya, Ghulibatir Rum. Kerajaan Romawi dikalahkan. Siapa yang mengalahkan kerajaan Romawi? Yang mengalahkan kerajaan Romawi adalah Persia. Ya, Persia. Nah, Persia dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh umat Islam. Yang mimpin pasukannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuh hebat tuh. Romawi kalah sama Persia, Persia kalah sama umat Islam. Jadi apa yang Nabi katakan jauh-jauh hari itu menjadi realita setelah beberapa tahun setelah kewafatan beliau, yakni pada pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Jamaah sekalian, tuh jamaah, jadi nggak ada yang mustahil jamaah. Apa yang dianggap manusia mustahil, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Ketika kita menganggap mustahil tanpa kita sadar, sesungguhnya kita menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang mustahil, ya. Jadi positif senantiasa, optimis senantiasa. Pada saatnya pasti Allah akan bantu kita, ataupun Allah akan bantu umat Islam. Cuman sunnatullahnya biasanya memang harus menjalani yang namanya kesusahan-kesusahan dulu. Itu sunnatullah jamaah. Apa yang dialami oleh umat Islam pada masa kejayaannya itu harus dilalui dengan perjuangan yang berat, ya. Baru setelah itu Allah kasih kemenangan. Itu sunnatullah. Jadi jangan ngarep atau jangan bilang, umat Islam sekarang nggak bakal menang deh. Jangan begitu ngomongnya, ya. Itu belum waktunya ya ketemu dengan kemenangan tersebut. Tapi satu saat pasti umat Islam akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sampai di sini pengajian kita. Ada yang mau tanya silakan kalau ada. Nggak ada ya? Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.